Jivan pulang. Jip, nilai ujian lisan kamu dapat berapa? 70 teh. Hah? 70? Kok bisa? Lihat tuh Yasmin, dapat 95. Nilainya udah keluar. Udah Mod, nilainya 95. Kata gurunya dia paling lancar di kelasnya. Emang beda ya kalau pinter mah. Oh, 95 ya? Gede itu ya. Iya dong, emang dari dulu dia mah nggak pernah bikin aku pusing. Belajar sendiri, inisiatif sendiri, tapi hasilnya selalu nomor 1. Aku mah bangga punya adik kayak dia. Kalian duduk di kelas yang sama, gurunya sama, materinya sama. Tapi kenapa jarak nilainya sejauh itu, Ji? Ya beda lah teh, Yasmin itu perempuan. Dan pada dasarnya perempuan itu lebih kuat pada mengingat dan menghafal. Itu cuma alasan kamu aja buat nutupin karena kamu kalah saing. Itu bukan alasan teh, emang kenyataannya seperti itu. Di kelas Jivan rata-rata yang nilainya tinggi pada soal hafalan itu perempuan. Mau laki-laki atau perempuan, yang penting itu niat. Kamu itu cuma malas, Jivan. Jangan permalukan Teteh di depan guru-guru. Teh, Jivan sudah berusaha. Jivan, Jip. Bener ya. Darina bangga banget loh sama Elin, adiknya Alina. Minggu ini dia terpilih lagi mewakili sekolah mengikuti lomba. Tahu nggak? Si Elin terpilih jadi perwakilan tunggal untuk ikut Olimpiade Sains tingkat nasional, Teh. Olimpiade Sains, wah Lin adik kamu hebat, itu kan seleksinya ketat banget. Iya dong, Teh. Guru-gurunya bilang cuman Elin yang punya nilai sempurna dan konsisten. Aku nggak usah suruh dia belajar karena dia udah tahu sendiri tentang tanggung jawabnya. Katanya dia mau banggain tetehnya, biar tetehnya gak malu punya adik kayak Elin. Dia benar-benar anak yang bisa diandalkan banget, Teh. Masih muda, tapi prestasinya luar biasa. Memang ya, kalau anak pintar itu selalu jadi pilihan utama guru. Wah, hebat teh. Elin memang stabil prestasinya dari dulu. Jelas kak, gak kayak yang di sini. Satu sekolah tapi namanya aja gak pernah kedengeran. Kamu malu gak Jip? Adik kelas kamu aja kepilih. Masa kamu cuma jadi penonton? Mungkin Jivan kurang beruntung teh. Bukannya kurang beruntung, tapi kamunya aja yang gak punya kualitas. Kalau kamu pintar kayak Elin, guru-guru pasti bakal milih kamu. Ini mah apa? Gurunya aja gak tahu ada nama kamu. Ih, malu banget. Ya udah, kalau kalian malah punya adik kayak Jivan, mending anggap aja itu Elin dari kalian. Jip, kamu makin gak sopan ya. Jivan. Teh, jangan gitulah. Mental setiap orang itu beda-beda. Jangan banding-bandingin terus. Secara biologis juga otak perempuan dan laki-laki itu berbeda. Alasan aja, mau otak apapun, kenyataannya dia itu kalah sama cewek. Bukan alasan teh. Secara riset akademik, area otak perempuan yang mengatur bahasa dan verbal itu perkembangannya jauh lebih cepat dan lebih bagus dibanding otak laki-laki di usia sekolah. Makanya, kalau dalam hal hafalan atau prestasi tertentu, anak perempuan seperti Elin jauh lebih unggul daripada anak laki-laki. Bukan berarti Jivan gak punya kemampuan teh, tapi dia juga punya ritmenya sendiri. Kalau Teh Rina kayak gini terus, Jivan bisa tertekan. Pokoknya Teh Rina mau dia punya harga diri, jangan mau dikalahkan terus. Kalau emang keberadaanku di sini cuma jadi beban dan sampah buat mereka, apa aku minggat aja ya? Gimana Jip? Ada yang nerima kamu nggak? Gak ada kak, semua perusahaan nanya ijazah. Besok Jivan mau coba jualan keliling aja. Mending kamu pulang aja. Enggak kak, tapi bakal susah cari kerja. Siap Siap bro. bro, ini mah aman Wah, aja, kuat salah banget lagi. bro. Ya, Sekarang di giliran sini gue kita yang menang oper. bro, aman. Aduh. Pokoknya aku bangga banget sama Elin. Dia juara OSN kemarin. Wah serius Lin, keren banget. Iya, hadiahnya lumayan. Dapat beasiswa. Emang dia itu dari kecil gak pernah bikin pusing. Apapun yang dia kerjakan, pokoknya harus jadi yang terbaik. Nah, itu baru namanya adik yang bisa dibanggakan, Lin. Jadi nggak malu-maluin keluarga kalau dibawa kemana-mana. Lihat nih, ujian lisan Jivan dapat nilai 90. Wah, 90? Serius Jip? Wah, wih mantap Jif. Wah, kamu hebat Jip, belajar kamu selama ini gak sia-sia. Akhirnya kalau gini kan Teteh seneng. Makasih ya teh, kak. Ya halo dek. Wah, kamu dapat nilai 100. Keren banget kamu, memang kebanggaan kakak dek. Iya deh. Ya udah, dah. Tahu nggak Mod, Teh Yasmin dapat nilai 100 di kelasnya. Guru-gurunya sampai puji dia karena dia paling pintar di kelasnya. Jadi nilainya tetap gede Yasmin. Jip, kalian kan sekelas, masa nilainya beda 10 poin? Tapi teh, ini udah banyak peningkatan dari kemarin. Jivan sudah belajar mati-matian. Ya tapi tetap aja belum maksimal, Jivan. Kalau kamu udah belajar mati-matian, harusnya nilainya 100 kayak Yasmin. Teh, setiap orang itu beda-beda. 90 bagi Jivan itu adalah nilai yang tinggi. Lihat dong usahanya. Loh, kita kan lagi membicarakan soal hasil, Jip. Di luar sana, orang-orang gak akan bertanya seberapa berdarah kamu belajar. Yang orang lihat itu hasil di kertas itu, Jip. Kalau Yasmin bisa nilainya 100, berarti memang kelas kamu standarnya segitu. Artinya kamu masih di bawah standar. Lagian ya, Teteh bingung kenapa kamu selalu kalah saing sama adiknya Alina dan Yanti. Kamu itu nggak pernah bisa membanggakan kita, Jip. Ternyata capeknya Jivan gak ada gunanya di mata teteh kalau hasilnya nggak bisa dipamerin.
Teh, Mod, dengerin. Jivan itu bukan Yasmin, bukan juga Elin. Nilai 90 itu udah bagus banget buat dia. Aku sudah mencoba mendaki, tapi mata kalian selalu tertuju pada orang lain. Sejauh apapun aku berlari. Tapi Kak, kalau nggak ditekan dia bakalan kalah saing terus. Tapi kalau dibandingin terus, dia bisa kena mental. Dia bakal ngerasa gak pernah cukup di mata kalian, sehebat apapun usahanya. Alina, Yanti juga jangan manas-manasin dengan nilai adik-adik kalian. Itu malah bikin suasana makin keruh. Wah, kok jadi nyalahin kita sih? Emang nggak boleh banggain adik yang dapat nilai 100? Kita cuma ngomong jujur. Jujur boleh, Lin, tapi jangan jadi racun. Lihat situasi juga. Jipan ingin diapresiasi, bukan diinjak-injak dengan nilai 100 itu. Kak Fajar, kita nggak ada niat buat injek-injek siapapun. Masa kita harus diam setiap adik kita berprestasi cuman gara-gara biar Jipan nggak tersinggung? Yasmin itu kerja keras buat dapat nilai yang sempurna. Masa aku sebagai kakak nggak boleh bangga? Itu hal positif kan? Iya, seharusnya ini bisa jadi cambuk buat Jivan. Kalau Jivan lihat Yasmin bisa, seharusnya dia termotivasi, bukannya malah baper. Kita banggain adik-adik kita karena mereka memang layak untuk dibanggain. Apa salahnya kalau kita mau lingkungan kita tahu kalau kerja keras itu hasilnya manis? Gak ada yang salah dengan rasa bangga kalian, tapi penyampaian kalian kepada Jipan. Kalian menutup pintu apresiasi terhadap Jipan hanya untuk membangga-banggakan adik kalian. Ya itu dari sudut pandang Kak Fajar. Dari sisi kami cuma mau menunjukkan standar sukses itu seperti apa. Garis finishnya selalu kalian pindahkan. Aku tidak akan pernah bisa menang di rumah ini. Jadi untuk apa aku berjuang lagi? Iya, halo Bu, selamat sore. Sore Bu Rina, saya mau konfirmasi kenapa Jipan gak masuk sekolah ya? Jipan gak masuk sekolah, tapi tadi pagi dia berangkat seperti biasa kok Bu. Tapi di sekolah tidak ada Bu, teman-temannya juga tidak melihat. Mohon dibantu ya Bu. Iya, baik Bu, terima kasih informasinya. Duh, Mod, Jipan bolos sekolah. Hah? Bolos? Jivan, kamu kemana aja seharian ini? Dari luar. Luar mana, Jip? Dulu kamu nelpon katanya kamu bolos sekolah. Kamu bohongin kita, Jip. Kamu pamit buat apa kalau nggak ke sekolah? Jivan gak mau sekolah, Teh. Jipan, jadi apa kamu? Jipan. Jivan, buka pintunya, Jiv. Mau sampai kapan kamu mengunci diri? Ini udah hari keempat loh kamu gak mau sekolah. Jipan buka. Mau jadi apa masa depan kamu, Jivan? Nah, akhirnya keluar juga. Nah, sekarang kamu siap-siap, Teteh gak mau dengar alasan apapun lagi. Pokoknya kamu harus sekolah biar masa depan kamu gak hancur. Masa depan apa, Teh? Masa depan di mana Jivan harus terus menjadi orang lain yang mau dibanggakan. Jip, kita begini itu karena kita sayang sama kamu. Kita ingin kamu itu hebat kayak Ellen dan juga Yasmin. Teh, Yang hebat. motivasi itu gak perlu dengan cara menginjak harga diri. Kemarin Jivan pulang dengan nilai 90. Jivan berharap kalian mengapresiasi dan menghargai kerja keras Jivan. Tapi begitu Teh Yanti mau memamerkan nilai adiknya yang mendapatkan 100, nilai 90 Jivan seperti tidak ada apa-apanya. Kalian sadar gak sih? Kalian selalu meminta Jivan menjadi yang terbaik. Tapi kalian sendiri gak pernah mengapresiasi perubahan yang Jivan buat. Jip, kita itu cuma mau kamu gak gampang puas. Gak gampang puas bukan berarti gak dihargai. Jivan sudah berdarah-darah untuk menaiki satu tangga. Tapi kalian selalu memuji orang yang sudah ada di puncak. Jivan berhenti sekolah bukan karena pelajarannya, tapi karena Jivan merasa tidak akan pernah cukup. Sesempurna apapun perjuangan Jivan. Jivan? Berhenti membanding-bandingkan Jivan dengan yang lain, Teh. Mod, hargai sekecil apapun usaha Jivan. Rumah itu harusnya menjadi tempat paling nyaman buat dia pulang, bukan malah menjadi tempat yang buat dia tertekan. Minta maaf lah, Teh. Mod, sebelum Jivan benar-benar menyerah.